Sahabat tani dan pencinta tanaman, kali ini kita berjumpa lagi di channel ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rizkinya. Amin. Di dalam kita menanam, tentu tidak luput dari media tanam tempat kita menanam benih tanaman. Untuk itu, pada kesempatan ini sedikit kita bahas jenis tanah untuk menanam dan jenis tanaman apa yang sekiranya cocok dengan tanah yang ada di lahan kita. Tujuan kita mengenali jenis-jenis tanah ini yaitu, supaya kita bisa menyesuaikan apa yang akan kita tanam di lahan tersebut. Kita ketahui ada beberapa tanaman yang cocok jenis tanah ini dan tidak cocok di tanah jenis itu. Khususnya jenis tanaman yang berusia panjang seperti buah-buahan dan lainnya. Tanah, soil, merupakan lapisan teratas dari bumi. Tanah sangat penting bagi manusia karena kehidupan manusia berada di atasnya. Komponen yang ada di dalam tanah yang baik untuk tanaman adalah tanah yang mengandung mineral 50%, bahan organik 5% dan air 25%. Pengaruh letak astronomis dan geografis di Indonesia sangat penting dalam membentuk berbagai macam tanah. Jenis-jenis tanah yang ada di dunia berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya tergantung pada lingkungan yang ada di dalam daerah tersebut. Berikut beberapa jenis-jenis tanah dan karakteristiknya, yang dihimpun dari berbagai sumber. Nomor 1. Tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Karakteristik tanah ini sangat cocok untuk pertanian, baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau dan jenis tanaman lainnya karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap. Sehingga tidak perlu membutuhkan kerja yang keras untuk mencangkulnya. Tanah ini banyak tersebar di Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Jawa. Nomor 2. Tanah kapur. Seperti dengan namanya tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Karena terbentuk dari tanah kapur maka bisa disimpulkan bahwa tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Namun bisa jika ditanami oleh pohon yang kuat dan tahan lama seperti pohon jati dan pohon keras lainnya. Tanah kapur tersebar di daerah yang kering seperti di Gunung Kidul Yogyakarta, dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Nomor 3. Tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda. Terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi dan adanya vulkanisme. Untuk mengembangkan tanah ini harus dilakukan dengan cara menanam pohon supaya mendapatkan mineral dan unsur hara yang cukup. Tekstur tanah litosol bermacam-macam, ada yang lembut, bebatuan bahkan berpasir. Biasanya terdapat pada daerah yang memiliki tingkat kecuraman tinggi seperti di Bukit Tinggi, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi. Yang nomor 4. Tanah laterit. Tanah laterit memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Di Indonesia sendiri tanah ini sepertinya cukup familiar di berbagai daerah, terutama di daerah desa dan perkampungan. Tanah laterit termasuk dalam jajaran tanah yang sudah tua sehingga tidak cocok untuk ditanami tumbuhan, namun, bila diolah dengan benar bagus untuk berkebun lada. Persebarannya sendiri di Indonesia meliputi Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nomor 5. Tanah inceptisol. Inceptol terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini juga dapat menopang pembentukan hutan yang asri. Ciri-ciri tanah ini adalah adanya horizon kambik di mana horizon ini kurang dari 25% dari horizon selanjutnya, jadi sangatlah unik. Tanah ini cocok untuk perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, serta untuk berbagai lahan perkebunan lainnya seperti karet dan sejenisnya. Tanah inceptisol tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Selanjutnya nomor 6. Tanah humus. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya dari kawan-kawan dengan subscribe ke channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Oke. Kita lanjut kembali yang nomor 6, yaitu tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Mengandung banyak unsur hara dan mineral dan sangat subur. Karakteristik tanah humus sangat baik untuk melakukan cocok tanam, karena kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman.
Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak kehitam-hitaman. Tanah ini terdapat di daerah yang ada banyak hutan. Persebarannya di Indonesia meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua dan sebagian wilayah dari Sulawesi. Nomor 7. Tanah Grumusol. Tanah Grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur, jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Tekstur tanahnya kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau dan memiliki warna hitam. pH yang dimiliki netral hingga alkalis. Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih dari 300 meter dari permukaan laut. Dan memiliki bentuk topografi datar hingga bergelombang. Perubahan suhu pada daerah yang terdapat tanah Grumusol sangat nyata ketika panas dan hujan. Persebarannya di Indonesia seperti di Jawa Tengah, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Jawa Timur, Ngawi, Madiun, dan Nusa Tenggara Timur. Karena teksturnya yang kering maka akan bagus jika ditanami vegetasi kuat seperti kayu jati. Yang nomor 8. Tanah Entisol. Tanah Entisol merupakan saudara dari tanah andosol namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Tanah ini juga sangat subur dan merupakan tipe tanah yang masih muda. Tanah ini biasanya ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi, bisa berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki lapisan tanah dan berupa gundukan pasir. Persebaran tanah entisol ini biasanya terdapat di sekitar gunung berapi seperti di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi. Yang ke-9 adalah tanah andosol. Warna dari tanah andosol coklat keabuan. Tanah ini sangat kaya dengan mineral, unsur hara, air dan mineral sehingga sangat baik untuk tanaman. Tanah ini sangat cocok untuk segala jenis tanaman yang ada di dunia. Persebaran tanah andosol biasanya terdapat di daerah yang dekat dengan gunung berapi. Di Indonesia sendiri yang merupakan daerah cincin api banyak terdapat tanah andosol seperti di daerah Jawa, Bali, Sumatera dan Nusa Tenggara. Untuk tanah yang kurang subur atau tidak subur lagi, masih tetap bisa produktif. Yaitu dengan cara pengolahan tanah yang tepat. Misalnya dengan memberikan kompos dan pemberian berbagai macam mikroorganisme penting. Dari hasil uji coba, pemberian biokarbon pada tanah juga sangat efektif dalam menyumpurkan tanaman. Karena, biokarbon mempunyai peranan yaitu, diantaranya sebagai rumah bagi mikroorganisme berkembang biak, menaikkan pH tanah, menyimpan cadangan air dan nutrisi, dan lain-lain. Untuk cara pembuatan biokarbon sudah ada di video sebelumnya, silakan klik link di atas atau lihat linknya di deskripsi. Dari biokarbon, kita bisa racik menjadi pupuk super yaitu Terra Preta. Terra Preta adalah tanah hitam, yang metode ini didapat oleh para ahli dari rahasia kesuburan tanah Amazon. Untuk tutorial cara membuat Terra Preta sudah ada videonya di channel ini. Klik linknya di atas atau silahkan klik link di deskripsi. Dan untuk pemupukan, fahami jenis pupuk utama. Untuk jenis dan manfaat pupuk utama tonton di video sebelumnya. Oke kawan-kawan, demikian penjelasan singkat ini. Lain waktu kita sambung lagi. Bila ada pertanyaan, saran dan kritik mohon tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini agar bisa berkembang serta sebagai wadah untuk berbagi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi berkah. Ayo menanam, tetap semangat hijaukan bumi.